Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Sekarang saya sedang membawa mobil dengan merek paling baru yang masuk ke Indonesia, yaitu MG. Dan ini adalah MG ZS, produk terbaru mereka atau produk pertama mereka di tanah air. Kami sudah pernah membuatkan review lengkap mobil ini dan jujur saja terkesan dengan sejumlah sektor dari mobil yang harganya sangat reasonable ini. Anda bisa lihat video tersebut dengan klik link di atas. Namun ada banyak pertanyaan baik dari kami maupun dari Anda yang belum terjawab di video tersebut. Ya, karena video tersebut test drive, artinya benar-benar semua tentang MG ZS. Tapi bagaimana MG di Indonesia? Serius apa mereka? Bagaimana layanan after sale service-nya? Dan banyak pertanyaan lagi itu belum terjawab di video itu. Makanya kami buat video ini. Berhubung MG adalah merek yang baru, kita harus tahu lebih banyak mengenai merek ini sebelum kita memutuskan untuk membeli atau mempertimbangkan. Makanya sekarang saya akan berjalan ke satu lokasi di mana saya bisa bertemu dengan key person dari MG dan dapat menjawab semua pertanyaan dari kami dan Anda. Jadi bagi Anda yang ingin mempertimbangkan atau bahkan ingin membeli MG, tonton video ini dulu sebelum memutuskan. Nah, sekarang saya sudah berada di digital showroom dari MG yang berlokasi di Lipo Mall Puri, dan bersama saya sudah ada Pak Arief Syarifuddin, PR and Marketing Director MG Motors Indonesia. Terima kasih Pak Arief. Thank you Mas Fitra Eri. Hari ini seneng banget MG Motor Indonesia kedatangan Mas Fitra Eri. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya Mas Fitra. Benar. Jadi, tapi jarak kita emang agak jauh. Jauh. Makanya kita bisa lepas masker. Physical distancing ya. Physical distancing. Dan itu juga makanya salah satu alasan kenapa MG membuat digital showroom ini pasti kan. Salah satunya. Ya, tapi nanti kita akan tur ya setelah kita ngobrol ini. Iya, betul sekali Mas Fitra. Ini MG pertama kali keluar di pertama kali masuk di Indonesia. Itu kalau tidak salah tuh tanggal 24 Maret 2020. Betul. Dengan produk perdananya MG ZS ini. Betul. Nah, itu adalah awal dimulainya pandemi corona pada saat itu yang menghantam industri otomotif. Betul. Kenapa tetap di launching di saat tersebut? Oke, menarik pertanyaannya Mas Fitra. Bahwa artinya dalam hal ini MG Motor Indonesia kita sudah melakukan sesuatu hal yang sifatnya waktu itu kita sudah sounding ke media bahwa kami akan merilis salah satu produk kami dalam tempo pada saat itu, which is di 24 Maret gitu ya. No, harusnya di tanggal 19 Maret Mas. Harusnya 19. Harusnya 19 Maret. Dan ya segala hal yang sudah kita persiapkan, kita tidak mau itu semua berantakan, tapi kita harus change strategi. Sebut saja waktu itu MG Motor Indonesia melakukan yang namanya virtual launch. Virtual launch, sesuatu yang sangat baru pada saat itu. Pada saat itu gitu, karena sampai bicara mengenai apa yang memang kita prepare dan itu akan diterima oleh masyarakat seperti apa, we never know. Karena that's the first time also for MG have a virtual launch, which is di market Indonesia. Dan yang menarik adalah pada saat itu kita melakukan virtual launch dengan segala preparation yang sangat short time gitu ya. Kerja keras atau hal yang memang kita persiapkan itu ternyata itu disambut hangat oleh audiens market di Indonesia. Buktinya adalah 1 juta orang lebih itu mengikuti peluncuran produk perdana kami, yaitu MG ZS gitu. Dan hal itu yang membuat semangat kita untuk terus konsisten dan komit terhadap market Indonesia untuk bisa memberikan apa yang kita sebut kalau di MG ini punya brand value Mas Fitra Eri, redefine expectation, memberi sesuatu hal yang memang pengalaman baru untuk konsumen di Indonesia. Jadi itulah yang membuat akhirnya kita tetap mengalami pandemi, tapi kita harus tetap jalan dan sampai sekarang mungkin lebih agresif lagi. Nah, MG
Morris Garage. Yes. Ini adalah merek legendaris dari Inggris sejak tahun 1924 kalau saya nggak salah. Betul, betul. Hampir 100 tahun. Nah, hampir 100 tahun. Apa yang dilakukan MG saat ini untuk mempertahankan nilai-nilai dasar dari MG yang sudah melegenda itu? Ya, kalau kita flashback ke belakang, mungkin Morris Garage adalah sesuatu yang memang sebelumnya juga sudah pernah ada di Indonesia. Kalau bicara mengenai dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, MG masuk ke Indonesia adalah punya nilai-nilai yang memang kita sebutnya breed dynamic, Mas Fitra Eri. Seperti yang ada di emblem di belakang mobil itu ya, Breed Dynamics. Betul, ya. gitu. Karena secara pusat desain center kita yang memang notabene ada di Birmingham, Inggris, pusat rekayasa teknologi permesinan pun masih berada di Birmingham, Inggris sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi artinya kita mengacu kepada hal yang memang menjadi pattern atau pola dasarnya kita, which is we call it adalah breed dynamic, di mana kita ingin memberikan kendaraan yang memang secara presisi yang handal, lalu kemudian kita juga memberikan sesuatu hal yang sifatnya safety yang memang world class safety guarantee kayak gitu. Jadi artinya memang hal-hal tersebut yang akan terus kita bawa ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia pastinya dengan produk-produk line up kita. Dan mungkin kalau bicara mengenai hal itu ya tidak terbatas dengan MG ZS pastinya, tapi kita akan terus membawa sesuatu hal yang baru ke Indonesia untuk memenuhi ekspektasi masyarakat luas di Indonesia. Nah, berbicara pasar Indonesia, saya yakin kami dan Anda itu juga pasti membutuhkan mobil dan merek dengan jaminan after sales yang memadai. Nah, untuk MG sendiri, bagaimana kesiapan after sales service-nya untuk di Indonesia, mengingat MG adalah merek yang sangat baru di Indonesia? Betul. Boleh saya bilang di sini bahwa berbagai macam hal yang memang kita persiapkan untuk hal tersebut. Sebut saja katakan sekarang kita punya program warranty 5 years without limitation kilometers. Nah itu, tanpa batas kilometer. Betul. Jadi itu merupakan sesuatu yang mungkin bisa kita berikan kepada para pelanggan kita. Nanti detailnya pasti akan saya jelaskan atau rekan saya dari Sales and Network Director gitu ya. Tapi itu merupakan sesuatu yang memang akan kita berikan kepada seluruh konsumen kita di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau bicara mengenai after sales tidak luput dari bagaimana spare part. Katakan pertanyaannya seperti itu gitu ya. Atau jumlah dealer yang pertama. Atau jumlah dealer gitu kan ya. Nah, dan sekarang ini sudah ada tersebar di Jabodetabek dan Bandung 7 dealers outlet. Salah satunya tempat kita duduk sekarang ini gitu ya. Sebut saja katakan ada di kita berpartner dengan Andalan Pondok Indah, Andalan Samanhudi, lalu kemudian ada di Bandung ada Andalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Soekarno-Hatta, dan untuk Eurocars kita berpartner di digital showroom, satu adalah di Lipo Mall Puri, lalu kemudian kita punya ada di The Breeze BSD, dan yang paling terkini yang baru saja menjadi outlet dealers partner kita adalah Haskar di Warung Jati, lalu kemudian ada Nusantara di Cibubur. Jadi dari 24 Maret sampai dengan sekarang memang secara network kita menyajikan sesuatu hal yang sifatnya 3S gitu ya, sehingga mempermudah juga konsumen untuk bisa merich untuk bisa mendapatkan layanan servis atau spare part gitu ya. Dan itu terus kita kembangkan sampai dengan nanti Agustus saja akan ada 12 showroom yang baru akan kita buka, dan merupakan satu komitmen kita untuk lebih mendekatkan diri ke konsumen, Mas Fitra. Dan yaitu tadi kalau bicara mengenai spare part, kita sudah punya yang namanya pusat yang kita sebut adalah pusat spare part center gitu ya. Warehouse kita ada di Marunda. Jadi artinya memang MG hadir di Indonesia memberikan sesuatu yang sifatnya yang saya sudah katakan tadi, redefine expectation, not only memberikan satu car line yang memang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, tapi layanan purna jual juga kami sudah siapkan sedemikian rupa. Seperti itu, Mas Fitra. Ya, jaminan 5 tahun. Oke, 5 tahun itu termasuk tinggi.
termasuk jangka waktu yang cukup lama untuk Betul. warranty, tapi tanpa batasan kilometer. Jadi kalau Anda berniat mencari mobil yang akan menempuh jarak yang sangat jauh dan setiap hari itu Anda bepergian sangat jauh jaraknya dengan mobil, dengan MG sampai 5 tahun, berapapun kilometer MG Anda tetap di cover oleh warranty. Kenapa berani seperti itu? Kenapa berani? Harus berani karena memang untuk masuk ke dalam satu market kita melakukan satu deep research tertentu lah ya Mas Fitra, seperti halnya di Indonesia, dan itu merupakan satu value yang bisa kita berikan kepada konsumen, di mana mereka bisa memberikan atau melakukan satu journey yang memang tanpa batas dan bisa tetap melakukan satu klaim tertentu kepada kita yang kita sebut tadi, warranty 5 years or without limitation kilometer. Jadi kita memberikan sebuah pengalaman baru dalam berkendara untuk masyarakat Indonesia yang bebas khawatir. Itu hanya strategi untuk menarik perhatian konsumen atau memang percaya diri dengan kualitas pembuatan dari MG ini sendiri, sehingga berani sampai tanpa batasan kilometer, bisa 1 juta kilometer loh 5 tahun tuh kalau niat. Pastinya gini Mas Fitra, seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa kita mengacu kepada breed dynamic as our essence of the brand gitu ya Mas Fitra ya, bahwa kalau dibilang percaya diri, kami sangat percaya diri untuk bisa memberikan sesuatu hal yang menarik yang memang selama ini mungkin jika bicara mengenai katakan British brand atau kita more wider lagi European brand dengan harga yang terjangkau atau friendly price, itu bisa kita berikan kepada konsumen. Jadi artinya kalau ditanya percaya diri, sangat percaya diri Mas Fitra. Nah, dengan harga yang sangat reasonable, memang banyak pemain di rentang harga tersebut. Ya. Apa yang menjadi unique selling point dari MG dibandingkan pemain lain di rentang harga yang serupa? Oke, kalau bicara mengenai unique selling point, seperti yang saya tadi sudah sebutkan bahwa Mas Fitra bisa bicara mengenai breed dynamic, di mana desain khas Inggris yang sudah kita luncurkan dan akan kita luncurkan di line up yang lain, lalu kemudian handling dan presisi yang luar biasa, lalu kemudian tenaga yang memang terdepan gitu ya, dan pastinya safety. Nah, jika bicara mengenai produk perdana kami, di mana seluruh feature sudah kita sematkan di dalam MG ZS yang mungkin Mas Fitra juga sudah mencoba, katakan misalnya electric panoramic sunroof sudah tersemat di mobil perdana kami ini. Lalu kemudian jika bicara mengenai infotainment 8-inch display as a entertainment function, itu juga sudah ada dalam mobil kami. Dan dengan hal tersebut atau fitur-fitur keselamatan seperti 6-point airbag, bayangkan SUV compact dengan 6-point airbag untuk menjamin pengendara lebih nyaman karena merasa aman dalam berkendara. Jadi ya karena merasa aman jadi nyaman di dalam. Nyaman gitu Mas Fitra. Jadi artinya hal itulah yang terus akan kita bawa, yang akan kita berikan kepada seluruh konsumen yang ada di Indonesia, dan yaitu tadi bahwa hal-hal yang menjadi unique selling point kita yang memang selain melekat ke produk, after sales yang tadi saya sudah bilang bahwa 5 years warranty without limitation kilometer, itu juga merupakan sesuatu hal yang memang bisa diconsider oleh konsumen. Dan tentu saja hal yang memang terkait dengan showroom itu terus kita perbanyak sehingga mempermudah konsumen dan prefer untuk bekerja sama dengan kita. Seperti itu Mas Fitra. Iya. Masih berbicara mengenai pasar Indonesia dan konsumen, karena konsumen Indonesia tuh juga punya need sendiri, ada keunikan tersendiri, dan kita itu mengalami trauma konsumen Indonesia dengan adanya beberapa merek yang tidak lagi beroperasi di Indonesia. Dan tentunya itu menimbulkan pertanyaan, seberapa serius MG ke depannya untuk beroperasi di Indonesia? Apakah ini hanya proyek coba-coba atau ada bukti keseriusan dari MG untuk bertahan lama di Indonesia? Terima kasih Mas Fitra. Dan kalau melihat dari pertanyaannya cukup menggelitik. Tapi memang MG di Indonesia sebelum masuk ke sini juga melakukan satu deep research yang sangat luar biasa. Dan pada saat bicara mengenai kita sudah meluncurkan satu produk atau bahkan another produk, pastinya MG memberikan bukan hanya melulu kepada service atau produk gitu ya. Tapi bisa dibilang bahwa saat ini dengan kita punya 7
dealer outlet, lalu kemudian akan bertambah, itu merupakan satu bentuk komitmen MG yang memang secara serius untuk berada di pasar Indonesia. Dan jika bicara mengenai apa yang memang akan kita lakukan ke depan, sebut saja katakan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami bahwa bagaimana mengenai teknologi, katakan produk-produk terkini, electric vehicle. Bukan tidak mungkin itu juga menjadi sesuatu hal yang kita akan owning di sini. Wah, ini bocoran nih. Bocoran. Ini eksklusif for auto driver gitu ya. This is very exclusive for you guys. But artinya hal itu yang memang mungkin kita akan terus berikan. Bagaimana kita akan terus yang saya bilang tadi, mengejawantakan mengenai redefine expectation, memberikan pengalaman baru untuk konsumen di Indonesia. Jadi artinya komitmen kami dengan cara yang awal saja, katakan when pandemic hit us, di awal kita ingin meluncurkan satu produk tertentu, which is sekarang kita udah lihat bersama, itu kita kendalanya luar biasa, tapi kita tetap komit untuk berada dalam market ini. Artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang memang secara serius gitu ya. MG Motor Indonesia berkomitmen untuk memenuhan market atau kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia. Gitu Mas Fitra. Terima kasih. Keseriusan MG di Asia, saya bisa lihat bahwa mereka sekarang memiliki pabrik di Thailand yang menyuplai MG untuk seluruh Asia Tenggara. Yes. Nah, apakah ada rencana ke depannya untuk membuat pabrik MG di Indonesia? Ya, jangka pendek itu untuk meluncurkan satu produk kita sudah siapkan line up dan seterusnya. Tapi dalam jangka panjang, saya perlu garis bawahi, dalam jangka panjang itu merupakan sesuatu hal yang sudah kita masukkan ke dalam rencana perusahaan. Artinya balik lagi Mas Fitra, bahwa yang sekarang sangat penting adalah bagaimana membuat konsumen di Indonesia itu merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan MG tentu saja gitu. Dan kalau memang secara demand itu cukup tinggi dan memang secara market bisa menerima kami secara baik gitu ya, bukan tidak mungkin itu akan kita lakukan di jangka panjang projection kami. Seperti itu. Baik. MG punya moto cukup sophisticated motonya, redefine expectation. Yes. Tapi bagaimana penjelasan sederhana tentang moto itu dan bagaimana kaitannya ke produk yang dijual ke masyarakat? Oke. Redefine expectation merupakan sesuatu hal yang memang secara intensitasnya kita terus komunikasikan ke market gitu Mas Fitra. Bukan tidak ada hal yang memang secara essence itu mau kita komunikasikan, bahwa MG Redefine Expectation ingin memberikan sesuatu hal yang baru, memberikan sesuatu hal yang memang bisa dirasakan secara manfaat secara luas untuk masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tahu bahwa apa yang kita berikan dari sisi produk, dari sisi pelayanan, dari sisi hal yang terkait dengan jaringan, itu bisa dirasakan oleh customer secara langsung. Itu tadi yang saya bilang bahwa Redefine Expectation akan kita berikan kepada seluruh konsumen di Indonesia dari seluruh hal yang memang saya sudah sebutkan secara produk. Jadi bukan hanya produknya, Betul. tapi juga seluruh experience-nya. Betul. Itu mengacu ke Redefine Expectation. Saya benar-benar udah pengen lihat dealernya nih, tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Boleh. MG ZS sekarang sudah meluncur di Indonesia resmi dan sudah bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia. Kedepannya apakah tahun ini kita bisa expect ada model baru lagi dari MG? Oke, dalam hal ini MG terus ingin memberikan sesuatu hal yang baru. MG ZS, Mas Fitra sudah mencoba. Dan harapan saya untuk seluruh konsumen Indonesia bisa mencoba seluruh line up kita, termasuk yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat ini. Lalu nggak usah disebut Pak, nggak usah disebut, tapi minimal kita udah senang mendengar bahwa model akan ada lagi selain satu ini, jadi nanti akan melengkapi dari showroom MG tersebut. Betul, jadi benar-benar yang saya bilang tadi bahwa
MG hadir ke Indonesia dengan penuh komitmen dan ingin memberikan sesuatu hal yang kita sebutnya redefine expectation, dan itu bisa langsung dirasakan oleh para konsumen di Indonesia. Seperti Ya. itu. Terima kasih Pak Arief. Kami sebagai media otomotif tentunya berharap ini bukan hanya untuk MG ya, tapi semua merek itu bisa memberikan yang terbaik untuk konsumennya di Indonesia, dan kami juga berharap MG bisa bertahan lama, bahkan mungkin selamanya di Indonesia dan menyajikan produk-produk yang berkualitas. Nah, sekarang kalau misalnya diizinkan, bolehkah saya melihat digital showroom ini dan ditunjukkan apa saja fitur-fitur yang ada di sini? Boleh. Oke, sekarang Anda dan saya juga penasaran seperti apa sih digital showroom dari MG ini yang ada di Lipo Mall Puri. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang saya bersama dengan Pak Randy Radito. Beliau adalah Sales and Network Director dari MG Motors Indonesia. Ya. Terima kasih udah mau menemani saya. Terima kasih, Mas Bisa Fitra. tolong ditunjukkan seperti apa sih digital showroom dari MG ini dan apa saja yang ada di dalamnya? Oke, Mas Fitra, terima kasih banyak sudah datang ke digital showroomnya MG. Kita sekarang ada di digital showroom MG di Lipo Puri. Lipo Mall Puri ya. Betul, ya. Jadi konsepnya kita adalah digital showroom, lebih mendekatkan diri kepada customer, di mana kita tahu bahwa salah satu pusat-pusat keramaian di pusat keramaian adalah di mall. Jadi kita mendekatkan diri. Kalau konsepnya dealer biasa itu yang customer yang ditunggu datang ke dealer, tapi di sini adalah lebih mendekatkan diri ke customer dealernya. Jadi kita lihat sekarang di sini kita memilih satu konsep, yaitu dihiasi dengan garis-garis yang dinamis dan futuristik. Itu adalah konsepnya MG dengan Breed Dynamic-nya. Maka kita biasanya kalau showroom-showroom yang biasanya itu dipenuhi dengan banyak sekali salesman, tapi dengan konsep digital showroom kita lebih meminimalisasikan interaksi dengan manusia, sehingga customer bisa langsung berinteraksi dengan kecanggihan teknologi yang mewakili DNA-nya dari MG. Oke. Salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah fitur di mana kita bisa mengoperasikan tidak hanya customer melihat spesifikasi yang dimiliki Oh, oleh ini bisa MG. dioperasikan ya? Bisa dioperasikan. Oh iya. Ya, bisa dioperasikan. Jadi ini adalah salah satu Ini kayak mouse-nya. kayak mouse-nya. Betul. Di sini kita bisa menu-menu yang ada, sehingga customer yang biasanya ketemu berinteraksi banyak dengan salesman, sekarang bisa langsung berinteraksi dengan ini dengan lebih jelas lagi. Wah, lihat nih. Ya. Ini ada sejarahnya MG dari tahun 1924 Betul. sampai sekarang nih ya. Ya, Ini touchscreen ya. bisa touchscreen, Jadi ini heritage 80, MG. 95. Oh, Ya. sampai 2000. Betul. Ini umurnya hampir 100 tahun ini MG nih. 100 tahun, Tahun betul, 1924 nih mobil pertamanya nih. Iya. Terus dia tuh tahun 80-an tuh ikut WRC Iya, dengan MG Metro. betul. Nih MG Metro nih. Iya, betul sekali. Karena dikenal sebagai performance car, jadi kita punya sejarah panjang mengenai MG yang dikenal dulu sebagai performance car. Oke. Jadi di sini bisa tidak hanya sejarah tapi mobil baru juga bisa di sini. Ini Bisa. apa lagi yang bisa di layar ini? Bisa. Jadi kalau ini tadi warisan, kita lihat ini adalah salah satu fitur kita untuk supaya customer bisa lebih mudah berinteraksi dengan mobil varian MG. Ya, ini adalah salah Ini satu keren nih. mobil MG apa nih? Yes. Oke. Mobil sport coupe nih. Yes. Ini kapan nih masuk ke Indonesia nih? Nanti dikonfirmasi. sama Ketawanya Mas penuh Arief. arti. Ketawa penuh arti. Nah ini jadi dealer MG itu ada yang dealer digital, ada yang dealer biasa. Ya, ada 3S, ada digital showroom. Ini yang kita sebut sebagai digital. Salah satu kita punya 2 showroom. Apalagi- di Lipo dan di The Breeze. Jadi sebenarnya pusat digitalnya tuh di sini ya. Ya, pusat digitalnya di Semua sini. informasinya bisa di sini. Betul. Mau test drive juga bisa di sini juga. Test drive juga bisa di sini, booking, dan kemudian nanti akan diterkirim data-data ke tempatnya customer. Jadi bisa di booking di sini. Dan juga di sini juga bisa melakukan simulasi cicilan kredit, Mas Fitra. Oh di sini di layar Betul, ini juga. Di sini. Nah kalau layar ini layar display aja. Atau Layarnya ini display, sebenarnya ini adalah sambungan dari sini. Jadi pada saat tadi diaktifkan, customer bisa melihat di sini
tanpa harus daripada dilihat brosur secara sulit kecil ya, di sini langsung bisa berinteraksi dan langsung. Jadi bisa juga ini dioperasikan oleh representatif dari MG. Betul. Dan customernya tinggal lihat di layar besar itu ya. Bahkan customer sendiri juga boleh mengoperasikan. Ya, jadi ini benar-benar dealer yang tidak mengharuskan Anda untuk berinteraksi. Betul. Bahkan Anda juga kalau misalnya ingin keterangan lebih lanjut bisa minta tolong operatornya untuk mengoperasikan ini, atau Anda bisa mengoperasikan sendiri dan Anda bisa melihat di layar besar di situ. Ya. Wah, canggih ya. Jadi simple tapi sebenarnya banyak informasi yang bisa didapat. Betul. Oke, di sini kita ada apa nih, Pak? Oke, di sini adalah salah satu ruang display kita. Ini adalah souvenir-souvenir yang khas MG, yang banyak ornamen. Kalau kita lihat bendera Inggrisnya yang melambangkan asalnya MG. Liverpool, kenapa ada Liverpool? Ya, termasuk Liverpool adalah salah satu franchise yang kami sponsori. MG Oh, sponsori. disponsorin. Betul. Oh, Liverpool aja disponsorin. Iya, iya, iya. Oh, ini jadi merchandise-nya tuh Inggris banget ya, ini kotak telepon telepon umumnya Inggris. Yes, phone booth yang khas banget Inggris ya, London. Ini hanya di display apa untuk dibeli orang juga? Ini bisa dibeli, bisa Mas Fitra, ya. Nanti kalau bisa lebih penuh, memang banyak ornamen pakai bendera Inggris. Nah, di sini nantinya ada representatif dari MG. Ya, betul sekali. Oh, ada tempat cuci tangan. Nah, kita juga pakai standar sanitasi ya, karena sekarang lagi COVID-19, kita tetap berusaha sesuai dengan protokol kesehatan. Ini adalah logo MG dengan tadi sesuai dengan konsisten garis-garis MG yang dinamis gitu ya. Ya, jadi itu sosok digital showroom dari MG, simple tapi menyediakan informasi yang sangat banyak dan pastinya memenuhi standar higienis. Sebelum kita tutup video ini, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Pak Randy. Terima kasih banyak Mas Fitra. Dan sekarang kita akan kembali bertemu dengan Pak Arif karena saatnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke Pak Arif, Yes. terima kasih mau bertemu saya lagi. Sama-sama. Jadi di segmen terakhir ini kami akan menanyakan sejumlah pertanyaan terpilih dari subscribers Auto Driver Oke. untuk ditanyakan ke MG. Oke. Beberapa pertanyaan ternyata udah saya tanyakan tadi, tapi ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaannya simple, jadi kalau bisa dijawab simple langsung dijawab. Siap. Oke, pertanyaan pertama, kenapa namanya MG? Morris Garage. Karena singkatan dari Morris Garage. Yes, betul sekali. Apakah sekarang tersedia varian warna British Racing Green? Saat ini untuk produk line up yang MG ZS, kita hanya ada di 5 varian color. Jadi yang itu belum ada. Belum ada ya, British Racing Green belum ada ya. Spare part gimana? Apakah sudah ready di dealer di wilayah Indonesia? Di mana saja, yang di provinsi mana saja maksudnya? Satu jawaban aman, karena kita sudah tersedia yang saya sudah tadi sebutkan, distribution part center kita di wilayah Marunda, dan sudah di spreading ke 7 outlet dealers kita di Jabodetabek dan Bandung, dan nanti kalau kita ada outlet yang baru, dan pasti akan tersedia juga pastinya. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah nanti ada tipe turbo all wheel drive untuk produk MG? Tunggu kejutan selanjutnya. Kapan buka dealer di Jawa Timur? Soon. Soon ya. Yes. Oke, jadi sudah ada rencana memang untuk di Jawa Timur akan dibuka. Jawabannya seperti ini. Kita akan merilis segera satu line up baru lagi dari MG, dan kami dapat pastikan untuk Jawa Timur, Surabaya dalam hal ini akan segera ada di sana di bulan depan. Di bulan depan ya. MG sekarang kualitasnya masih bisa dibilang seperti MG yang dulu orang kenal. Definitely yes, karena pusat rekayasa teknologi permesinan kita dan bahkan design center kita masih berada di Birmingham, Inggris. Jadi satu kata, yes. Kapan memasukkan MG ZS EV? Karena mobil itu sangat diminati di Inggris maupun Thailand sebagai mobil listrik dengan harga terjangkau. Terima kasih sudah mengikuti MG sampai tahu bahwa
EV adalah bagian dari mobil listrik terkini dan memang terdepan. Dan kita akan segera memberikan untuk masyarakat Indonesia, waktunya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Wah, tunggu tanggal mainnya. Ini jawabannya menarik sekali. Oke, kemudian MG itu dikenal dulunya sebagai mobil yang sporty, mengedepankan nilai kesportian, kedinamisan. Saat ini apakah MG masih membuat sport car atau coupe atau tidak? Kita terus berinovasi, kita terus mengusung satu teknologi terdepan, dan yang paling pasti adalah baru-baru ini kami baru saja meluncurkan sebuah mobil konsep car yang kita namakan Cyberstar. Jadi MG terus mengedepankan sesuatu hal yang penuh inovasi dan juga terkini. Pertanyaan terakhir, kapan nih ada acara MG mendatangkan Dr. Strange ke Indonesia untuk brand ambassador-nya? Dr. Strange itu aktor terkenal dunia, Benedict Cumberbatch. Dan itu memang ada kerjasama dengan MG, dan kapan kira-kira didatangkan ke Indonesia? Yes, yang sudah disebutkan tadi merupakan salah satu brand ambassador-nya MG, tapi untuk lokal market kita yang ada di India. Tapi yang pasti adalah kita sebagai official global partner dari Liverpool. Dan kemarin kalau tidak ada aral melintang, sebenarnya kita akan mendatangkan Liverpool Legend ke Indonesia. Tapi memang dalam hal ini kita postpone terlebih dahulu karena memang sedang pandemik. Tapi bukan tidak mungkin untuk sesuatu hal yang memang sifatnya adalah brand ambassador atau tadi Liverpool Legend untuk datang ke Indonesia ke depan setelah mungkin isu pandemik COVID-19 mereda. Oke. Baik, terima kasih. Thank you very sekali. much. Terima kasih atas kedatangannya Mas Fitra. Terakhir sebelum kita tutup video Boleh. ini, apakah ada yang mau disampaikan ke viewers kita mengenai komitmen MG di Indonesia? Oke, MG di Indonesia hadir dengan segala hal yang sudah saya sebutkan mengenai redefine expectation. Kami ingin memberikan pengalaman berkendara yang baru kepada seluruh konsumen yang ada di Indonesia. Dan kami juga turut serta untuk bisa memberikan sesuatu kontribusi terhadap Indonesia. Hal itu tercermin kepada beberapa movement kita, yaitu MG Care Drive to Share. Kita sudah melakukan penggalangan atau pemberian hal yang terkait dengan bantuan 10.000 APD dan juga staple commodities atau sembako sudah kita berikan, dan itu adalah sesuatu hal yang memang kita akan terus berkomitmen di pasar Indonesia dan menjadi bagian dari seluruh konsumen yang ada di Indonesia. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Arief. Bagi teman-teman yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai MG, bisa follow sosial media mereka di sini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih juga atas partisipasi Anda memberikan pertanyaan untuk sesi kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.